Salam jumpa kembali Nang Ambe Nejanomba Waninabo Niop Natiop Kongget Konlanu dalam acara Cermin Digul. Kali ini kami mengangkat terkait dengan bagaimana ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Kodim 1711 Bovendigul. Dan dalam hal ini lebih teknisnya kami akan mengangkat bagaimana pemanfaatan pekarangan pangan lestari, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan pekarangan pangan lestari ini kami mengajak masyarakat juga bisa berpartisipasi dan melihat secara langsung pekarangan-pekarangan yang ada ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi salah satu sumber ketahanan pangan sehingga dapur kita itu tetap ada. Ikuti saya. Yuk. Kita ke belakang Pak ya. Oke. Pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, inilah salah satu contoh pekarangan pangan lestari yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Kodim 1711 Bovendigul memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka menjadi sebuah pangan tempat pekarangan yang tentunya bermanfaat nilainya. Inilah salah satu contoh bahwa ada terung. Ini untuk bagaimana dapur itu selalu ada. Nah, lebih jelasnya terkait dengan pemanfaatan pekarangan pangan lestari, mari ikuti saya karena masih ada banyak tanaman-tanaman pangan yang sudah disiapkan oleh Kodim 1711 Bovendigul. Yuk, ikuti saya. Luar biasa. Selamat sore. Selamat sore. Wow, macam ceria begitu Komandan. Alhamdulillah puji Tuhan, kita dalam kondisi baik dan ceria ini. Oh iya. Apalagi saya dengar Kabar Digul mau ke lihat pekarangan lestari ya. Iya betul sekali. Ini salah satu wujud contoh untuk masyarakat kita biar mereka paham tentang pekarangan pangan lestari itu seperti apa. Baik. Ini yang tentunya Kabar Digul ingin mengangkat ini, Komandan. Ini lagi ngapain? Lagi siram-siram. Ketepatan juga cuaca ini hari ini memang nggak hujan, panas sekali. Makanya ini rekan-rekan dari staf saya, memang ini kan program Kodim ya, program Kodim, sehingga semua pekarangan di Kodim harus ditanami berpolibag, harus dimanfaatkan, seperti begitu. Ya. Berarti semua ya pekarangan yang ada di Kodim ini sudah ditanami seperti ini, Komandan ya? Bisa dilihat nantinya, mungkin dari awal, mungkin dari depan tadi, dari awal, dari kesini bisa dilihat nanti. Ya, semuanya tertanami. Baik itu berpolibag, secara berpolibag maupun ditanam secara ini ya, apa namanya, bedeng. Bedeng ya. Oke. Baik Komandan, mungkin kita sambil lihat-lihat lagi. Oke, baik. Berarti ini setiap sore bakti aktivitasnya seperti ini ya Komandan? Tidak harus setiap sore. Oh, tergantung. Kalau seandainya ada cuaca hujan, berarti istirahatlah.
Tidak harus ini, tidak harus. Kecuali kalau macam seperti begini, cuaca tidak ada hujan. Minta maaf, ini lagi pembenahan. Pembenahan kemarin juga. Iya, baru kita kerja. Tapi ini sangat luar biasa, Komandan. Kalau kita lihat ini bahwa semua dengan kesibukan dan juga lahan-lahan yang memang kalau kita melihat gersang tapi ada pemanfaatannya, ada tanam sayur, ini menjadi satu hal bahwa benar-benar untuk program Presiden untuk ketahanan pangan ini terwujud ya di sini ya, Komandan ya. Ya, alhamdulillah. Kalau memang program ini program nasional ya. Program nasional, Bapak Presiden sudah mencanangkan, setelah itu ditindaklanjuti sama Kasat. Bapak Kasat menindaklanjuti ke Danrim jajarannya. Alhamdulillah kemarin ada ST dari Danrim. ST-nya kalau tidak salah nomornya 716 2022 tanggal 30 Juni tentang perintah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan Han Pangan. Salah satu ini adalah Han Pangan, tapi di lingkup perumahan. Kalau lingkup besar itu ada di belakang sekitar 2 hektar. Seperti begitu. Baik, Komandan. Nanti kita sambil lihat-lihat ini, bisa. Ini cukup saya juga langsung macam pingin berkebun juga karena cukup luar biasa ya. Mungkin ini berkebun. Ini juga ada kolam ikan. Kolam ikan. Mungkin nanti bisa dilihat. Ternyata di Kodim ini ada juga kolam ikan. Ini suatu hal yang luar biasa untuk menginspirasi kita bahwa pemanfaatan lahan itu bisa apa saja untuk kita gunakan menjadi suatu ketahanan pangan bagi kita. Begini mungkin Mas Yoris saya jelaskan. Ini memang kolam ikan. Kolam ini ada airnya. Setiap hari kita kasih makan dan airnya setiap hari juga untuk semprot itu. Jadi itu tanaman bagus sekali. Ambil dari air yang dari kolam ini. Nah, ini nanti bisa kita lihat seberapa lelenya. Mungkin bisa dilihat ini ya. Oh, ini lele. Oh, besar-besar. Nah, itu. Kelihatan? Iya. Besar tuh, Komandan. Ini besar-besar itu. Ya, kelihatan kan? Besar itu. Hampir selengan itu. Iya. Jadi kolam ini ada 2, Mas. Jadi kolam ini pakai terpal. Terpal yang satu di tanah. Oh, langsung di tanah. Ada yang di tanah. Bisa dilihat, Mas, besar-besar ini. Iya, Karena tadi siang kita kasih makan, jadi kayaknya dia nggak seagresif yang pagi kalau kasih makan. Oke, betul. Baik, kita sambil baik. Lihat karena saya lihat ada jagung, ada kacang panjang. Berarti kacang panjang, jagung, apa lagi yang ada di? Jadi di sini untuk pekarangan lestari di Mes Kodim 1711 Bovendigul ini ada kacang, ada belewah. Nah, ini ada belewah, ada terong, terus ada kelor, ada kemangi, ada jabe, ada jahe, ada lengkuas, terus di sana ada serai. Jadi lengkap. Ada jagung, alhamdulillah. Kalau nanti setelah kegiatan ini bisa langsung panen. Kita sambangi jagungnya itu. Bisa. Ayo pemirsa Kabar Digul. Tentunya ini suatu hal luar biasa untuk kita bahwa mari kita manfaatkan pekarangan yang ada. Jangan biarkan gersang, tetapi seperti ini. Pekarangan menjadi sebuah indah itu. Hal yang baik untuk kita menunjang ketahanan pangan kita, khususnya di dapur. Bahwa di dapur itu tidak boleh kosong dengan pangan yang ada, tentunya mulai dari kacang-kacangan, terung, dan juga ada jagung. Yang tentunya sedikit lagi yuk kita coba lihat lebih dekat lagi tanaman yang ada di dalam pekarangan ini. Beda 1 minggu, jadi ada perbedaan. Yang ini kemarin sudah ada yang panen, ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah, menambah dapur lah, Ya, betul sekali. menambah untuk ini ya kegiatan untuk mendukung kegiatan satuan. Mungkin yang ini, contoh ini kan sudah dipanen. Sudah dipanen ini, tapi ada yang belum dipanen. Ini kemarin, contoh ini kan sudah seperti begini nih.
Walaupun kecil ini, Mas. Walaupun kecil ini, ya. Ini kan, Oh ya, ada isi bagus ya. seperti. Nah, pemirsa, Kabar Digul luar biasa. Inilah pekarangan yang jika kita manfaatkan secara baik akan menghasilkan jagung yang luar biasa. Dan juga untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, bahwa dapur itu tidak boleh kosong. Yuk kita tanya lebih banyak terkait dengan seperti apa yang memotivasi sehingga komandan sendiri langsung turun tangan, sang pasiter Kapten Warsito langsung turun untuk menunjukkan kepada kita bahwa lahan yang ada ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi penambahan kebutuhan ekonomi keluarga. Komandan, kalau boleh tahu ini, tentunya masyarakat kita ini bertanya-tanya, ini apa yang membuat komandan sampai semangat membuat pekarangan yang ada ini menjadi sebuah lahan yang luar biasa untuk ketahanan pangan keluarga. Ini seperti apa sih gambaran atau ceritanya, komandan? Silakan. Jadi kalau ceritanya ini sebenarnya sih hobi juga. Di samping ada perintah dari komando atas yang tadi saya sampaikan, ini adalah program nasional. Setelah itu kita tindak lanjuti di pekarangan-pekarangan kita. Jadi pekarangan kita memang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau memang tidak bisa dimanfaatkan, berarti itu mubazir. Sejengkal tanah kalau kita gunakan pasti ada manfaatnya. Seperti yang tadi Mas lihat, untuk masing-masing depan rumah, samping kanan rumah, semua ada tanamannya. Semua itu bisa dimanfaatkan untuk kita. Dimanfaatkan untuk kita. Kalau ada selebihnya, yang tadi yang kalau bilang untuk menambah dapur ngepul, itu bisa juga. Kalau semacam contoh seperti begini, kalau dimakan saja kan sudah berlebihan kita. Ya kalau seandainya ini, contoh yang kemarin dari Bapak Dandim juga ada peduli dengan stunting. Kemarin ada program yang selalu 1 bulan itu ke tempat-tempat yang anak stunting. Salah satunya kemarin juga membawa hasil dari tanaman kita, pekarangan kita. Itu bukan beli, Mas. Itu dari hasil kita semuanya. Betul sekali. Baik, komandan, sambil kita jalan-jalan lagi, kita tentunya banyak hal yang nanti akan kami tanya terkait, karena kita ketahui bersama bahwa lahan di Bovendigul ya tidak semudah apa yang kita pikirkan, tanam langsung jadi. Tapi ini kan memerlukan proses pengolahan yang baik, apalagi di sini saat asamnya tinggi. Nah, ini bagaimana komandan bisa mengatur ini sehingga subur? Ini sangat luar biasa. Ini kira-kira mungkin ada sedikit cerita ini, komandan. Terima kasih Kabar Digul dimanapun berada. Jadi memang untuk wilayah Bovendigul ini curah hujan tinggi, curah hujan tinggi. Ini ada berpengaruh. Cara menyiasati yaitu dengan menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian. Sebelum kita melaksanakan kegiatan penanaman, itu terlebih dulu tanah dicampur dengan pupuk dasar. Yang pertama dolomit, yang kedua SP36. Nggak usah banyak-banyak, sedikit, yang penting dia bisa mengurangi tingkat keasaman tanah. Itu pasti, itu sudah pasti bisa subur. Apalagi ditambah nanti ada pupuk kohe. Tahu kohe? Oh, tidak tahu pupuk. Kohe itu kotoran hewan. Kotoran hewan. Kotoran hewan. Namun demikian, kotoran hewan itu tidak bisa digunakan secepatnya. Harus kita diamkan dulu, mungkin sekitar 3 bulan, 2 bulan. Setelah berbentuk tanah, itu baru bisa digunakan. Itu sangat luar biasa, Mas. Tapi kalau kohe mentah digunakan, itu berpengaruh. Bisa sih, bisa, tapi nanti tumbuh jamur. Nah, nanti mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sendiri, termasuk nanti juga berpengaruh pada hasil atau panennya. Seperti begitu. Oke. Baik, kemudian kita lanjut lagi lihat pekarangan-pekarangan lain, ada tanam apa saja. Oke, kalau jagung ini sungguh luar biasa ya, kemudian kita sebentar ini langsung bakar ini. bisa.
kali ini saya mengajak pemirsa juga bahwa ada pekarangan khususnya dari kacang tanah ini. Kalau kita melihat, Komandan, ini sangat luar biasa sekali. Ini bagaimana ini sampai subur hijau begini nih, Komandan? Jadi seperti yang dari awal, untuk proses pembuatan bedeng sudah terjadi. Setelah itu diberi kapur dolomit, kapur dolomit atau kapur pertanian dengan SP36. Setelah itu didiamkan mungkin sekitar seminggu atau 6 hari, 7 hari. Setelah itu baru ditanami. Hasilnya pasti seperti begini. Sudah bagus, sudah pasti bagus. Dan alhamdulillah tidak ada satupun penyakit kan? Iya. Termasuk jagung tidak ada penyakitnya kan? Tidak ada, bahkan ada. Dia tinggi, subur. Wah, luar biasa. Pernah saya sampaikan waktu siaran di siaran TNI, Boven Digul ya, secara live itu. Jadi kita menggunakan rokok. Iya, rokok. Apa lempeng itu, lempeng. Iya. Setelah tembakau itu dihendapkan di air, mungkin di sekitar 1 minggu, 2 minggu, akan lebih baik kalau itu lama. Setelah itu digunakan disaring. Setelah itu untuk menyemprot. Untuk penyakit-penyakit itu memang tidak mati dia, tapi bisa mengusir. Contohnya saja ini, tidak ada belalang pun tidak ada. Ini semprot pakai itu kutu ya? kebul pun tidak ada. Iya, betul. Kutu kebul pun tidak ada. Dan tanamannya juga luar biasa baik. Dan saya mengucapkan terima kasih. Saya selama ini memang kerjasama sama PPL, kepada Dinas Pertanian, kepada Ketahanan Pangan, Dinas Pangan. Iya, betul. Baik juga pernah juga dari BKKBN juga pernah silaturahmi ke sini, pernah juga dari distrik silaturahmi ke sini, melihat nyatakah betul? Tidak begitu. Nyata sekali, luar biasa. Nyata itu. Oke. Baik, pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, tentunya kalau kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh komandan kita, bahwa lahan yang ada apabila kita ada kemauan dan niat yang kuat terkait dengan bagaimana kita menginginkan bahwa lahan atau pekarangan kita menjadi sebuah lahan yang menghasilkan sebuah kebutuhan bagi keluarga, tentunya harus kita belajar banyak dan kita bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan juga Dinas Tanaman Pangan, untuk bersama-sama bagaimana kita mengolah lahan yang ada untuk menghasilkan ketahanan pangan dalam keluarga, khususnya lebih khusus bagi yang di dapur, agar di dapur tidak kosong. Nah, masih banyak hal yang nanti kita akan cari tahu bersama Kapten Warsito selaku Pasiter Kodim 1711 Boven Digul, karena sudah terbukti bahwa di Kodim 1711 Boven Digul ini juga memiliki kebun percontohan untuk ketahanan pangan, yang mana hasilnya juga beberapa waktu lalu sudah diserahkan kepada yang mengalami stunting dan juga masyarakat yang membutuhkan akan bantuan dari pihak Kodim sendiri telah membagi hasil bumi mereka. Yuk ikuti saya. Kita ikuti lagi berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kodim 1711 Boven Digul, dalam hal ini yang dilangsungkan atau ditunjuk langsung oleh Kapten. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di pan kacang panjang ini. Ini luar biasa ini, Komandan. Iya. Ini apa ini sampai ini juga subur, sangat luar biasa ini ceritanya. Baik, jadi Kabar Digul dimanapun berada, ini kacang salah satunya ya, karena ada bermacam-macam, ada sekitar 12 tanaman atau 13 tanaman yang kita tanam di pekarangan lestari Kodim 17 Boven Digul ini. Jadi ini kacang, ini umur sekitar sudah 3 bulanan. Ini panen kalau tidak salah sudah yang ketujuh kalinya. Dan tadi pagi ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kalau tidak salah tadi sekitar 26 kilo. Wah, luar biasa. Setelah kita bagi-bagi ada yang kita jual. Karena yang kita jual itu untuk menggunakan untuk pupuk ya, betul. Untuk pupuk, untuk nanti berikutnya untuk beli bibitnya. Seperti begitu. Nah, ini bisa dilihat ini panjang-panjang, Mas. Iya. Jadi tidak ada, ini pun tidak ada, belalang pun tidak ada. Tidak ada. Tidak ada belalang atau semut pun tidak ada. Semut.
memang ini ada resepnya Mas. Dari awal begitu sudah tumbuh sekitar 1 jengkal, kita sekitar di pekarangan ini kita disemprot pakai regen. Regen itu untuk pengusir semut. Semut itu juga bisa, ulat-ulat itu yang mengganggu tanaman kita juga bisa, tapi jangan keseringan. Mungkin sekali saja, setelah itu dia tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan hama-hama, itu tidak ada itu. Oke. Baik Komandan, kita lanjut lagi. Ini sangat luar biasa sekali. Saya terinspirasi dan saya pingin untuk mencoba di pekarangan rumah. Siapa tahu ini juga bermanfaat. Nah, ini Mas, ini belewah Mas ini. Oh, belewah. Ini belewah. Ya ini. Oh, yang ini. Ini barusan dipanen ini. Ini barusan panen ya. Contoh seperti begini. Ini panen, udah panen. Setelah itu digemburkan lagi, dibiarkan dulu. Setelah digemburkan, itu belewahnya tadi. Ini semua tanaman seperti begitu. Mau untuk belewah atau apa nih? Nah, ini Mas. Oh, ini. Ini belewah ini. Iya ya. Pemirsa Kabar Digul dimanapun berada, ini adalah belewah. Ini sekitar umur nggak nyampe bulanan ini, belum sekitar 2 bulan jalan lah, 2 bulan jalan. Jadi saya coba kemarin yang sana sudah panen, sana sebelah sana saya sudah panen. Nah ini saya coba lagi. Ada berapa polybag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 polybag. Dan hasilnya seperti begini. Ini bisa besar Mas. Iya, bisa segini. Hanya saja contohnya saat ini nggak ada. Iya, betul. Masih kecil. Masih kecil-kecil ya. Dan kita juga punya kelor ini. Kelor ya betul. luar biasa ya. Ini nggak nyampe rimbun. Begitu sudah nyampe begini pasti ada yang cari itu. Begitu. Betul. Iya. Baik pemirsa Kabar Digul di mana saja Anda berada, tentunya ini suatu hal yang menginspirasi kita bahwa lahan pekarangan yang ada, jika kita memanfaatkan dan mengolah dengan baik, tentunya akan menghasilkan juga hasil yang lumayan bagi ketahanan pangan kita, khususnya di dapur. Di dapur mama-mama sudah tidak lagi mengeluh kekurangan sayur, kekurangan makanan seperti jagung, sudah ada apabila kita manfaatkan secara baik. Nah, tentunya ini kami mengajak para pemirsa, khususnya Kabar Digul, mari kita manfaatkan pangan lestari ini secara baik. Komandan, mungkin ada satu ajakan kepada pemirsa Kabar Digul kita, sehingga pekarangan dan juga lahan yang ada ini dapat dimanfaatkan secara baik. Silakan. Baik, Kabar Digul dimanapun berada, jadi kita mengajak kita semua warga Indonesia, mari kita sukseskan program pemerintah. Program pemerintah yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau tentara sudah disampaikan lewat Kasat, ditindaklanjuti sama Dandim memerintahkan Dandim jajarannya. Kodim 1711 Bovendigul menindaklanjuti itu. Nah, mari kita program dari pemerintah kita laksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan, ya kita nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat bagi kita, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kita mencoba. Kalau memang tidak bisa kegiatan itu tidak berjalan dengan baik, kita ada di sini ada PPL, ya. Ada PPL Pak Ramli kalau di sini, Pak Ramli. Terus kalau di Jair itu ada Bapak Kusairi. Dan di sini ada PPL itu kalau tidak salah di distrik ini ada 17. Saya juga selalu komunikasi dengan PPL, dan ini tidak kalah pentingnya adalah kesempatan. Kita diberi kesempatan oleh Dandim saya, Dandim 1711 Bovendigul, itu Pak Agustinus Reza Salava. Jadi kita untuk melaksanakan kegiatan ini diberi kesempatan kita. Ya, diberi kesempatan untuk menanam, merawat, setelah itu memanen. Hasilnya bisa kita lihat seperti begitu. Begitu. Jadi ajakan saya kepada masyarakat, kita coba program pemerintah itu kita laksanakan. Dengan mencoba pasti akan tahu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, ada PPL kita, ada Babinsa. Kalau di kampung-kampung ada Babinsa saya, dan sedikit banyak Babinsa sudah pada tahu itu. Mari kita coba, kita sukseskan program pemerintah agar kita tidak
kena krisis pangan terutama. Sementara itu. Oke, baik. Pemirsa Kabar Digul, khususnya pemirsa Cermin Digul, itulah tadi kita sudah lihat bersama bahwa pekarangan yang ada kita bisa manfaatkan untuk menghasilkan tanaman pangan yang luar biasa untuk ketahanan pangan kita keluarga. Lebih khusus kita dan juga ibu-ibu rumah tangga agar di dapur tidak pernah mengalami kekurangan. Jadi program pemerintah harus kita laksanakan. Banyak hal yang tentunya harus kita berkolaborasi dengan pemerintah. Disinilah wujud nyata dari Kodim 1711 Bovendigul sudah membuktikan itu. Lahan dengan curah hujan yang tinggi dan juga konstruk tanah kita yang saat asamnya tinggi, tetapi dengan cara pengolahan lahan yang baik menghasilkan juga tanaman yang luar biasa. Saya Yoris Golden bersama seluruh kerabat kerja kru Kabar Digul mengucapkan salam.